Nama saya Zakaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Doktrin Allah Tritunggal tak terpisah dalam karya keselamatan. Maksudnya, karya keselamatan adalah karya Allah Tritunggal yang dalam pelaksanaan pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus berbeda peran. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bawah bumi. Tidak ada yang lain. Dalam kitab suci, Allah Tritunggal Maha Kudus itu dimaknai pada karya keselamatan Allah, yaitu Bapa yang memprakarsai penciptaan dan penebus. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya. Segala tentaranya, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 6-9. 2. Anak yang menebus ciptaan, mengampuni dosa. Markus 2 ayat 8-10. Menghakimi dunia. Matius 25 ayat 31. Dan berkuasa atas dunia. Matius 24 ayat 30. Markus 14 ayat 62. Tentang perannya ini Yesus menegaskan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18-20. 3. Roh Kudus yang membarui dan menguduskan. Yesus menegaskan tentang peran Roh Kudus kepada para muridnya, diutusnya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 26. Jadi kitab suci bukan mau menguraikan pertama-tama siapa atau apa Tritunggal Maha Kudus itu, sebab manusia yang percaya tidak akan mampu memberikan penjelasan misteri penyelamatan Allah, sebab manusia makhluk yang terbatas. Kitab suci mau mengajak orang beriman untuk menyertai bahwa Allah telah menyelamatkan umatnya dari dahulu sampai sekarang. Doktrin Tritunggal Maha Kudus menegaskan akan keterbatasan manusia dalam memahami Allah yang adalah Esa, sekaligus tiga pribadi. Doktrin ini bertujuan untuk meneguhkan kesatuan Allah di dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebaliknya, doktrin ini bukan merupakan suatu kontradiksi tentang Allah memiliki satu esensi dan tiga pribadi. Kitab suci ini menegaskan tentang keesaan Allah dan keahlian Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan tiga pribadi ini dibedakan melalui karya yang dilakukan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 14-16. Sebagai orang Katolik, marilah kita menghayati tanda salib sebagai wujud penghayatan Tritunggal Maha Kudus melalui doa dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat berdoa, kita mengawali dengan mengakhiri dengan membuat tanda salib sebagai tanda kemenangan. Hendaknya dilakukan dengan penuh penghayatan, dengan benar, dan penuh rasa syukur. Saat berkarya ataupun melakukan sesuatu, kita juga mendapat mengawali
dan mengakhiri dengan tanda salib, sehingga Allah Tritunggal sungguh hadir sebagai penyataan kita. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.